Kesaksian mantan pelaku pesugihan. Aku tak meminta kalian percaya padaku. Aku hanya ingin berbagi apa yang aku alami, agar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Namaku Surya, dan dulu aku adalah pelaku pesugihan. Aku bukan orang kaya, hidupku penuh kesulitan. Aku bekerja serabutan, tapi uang tak pernah cukup. Anakku sakit, istriku menangis setiap malam, dan aku merasa seperti laki-laki gagal. Saat itulah aku bertemu seorang dukun yang memberiku tawaran. Jika kau ingin kaya, ada cara cepat, tapi ada harga yang harus kau bayar. Aku bodoh, aku gelap mata, aku menyetujui syaratnya tanpa berpikir panjang. Sejak hari itu, hidupku berubah, menjadi lebih baik, tetapi juga lebih menyeramkan. Malam pertama di kuburan, aku harus melakukan ritual pertama di kuburan tua, jauh di luar desa. Malam itu, aku membawa sesajen seperti yang diperintahkan, kembang 7 rupa, ayam hitam, dan segelas darahku sendiri. Aku menggali tanah di tengah kuburan dan meletakkan sesajen di dalamnya. Lalu, aku menggumamkan mantra yang diberikan oleh sang dukun. Hawa di sekelilingku tiba-tiba berubah. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik mendadak lenyap, udara terasa berat, dan bau anyir mulai menyelimuti. Kemudian, aku mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Itu adalah suara bisikan. Apa yang kau inginkan? Suara itu datang dari dalam kuburan yang baru saja aku gali. Aku menahan napas. Tanganku gemetar, tapi aku harus menjawab. Aku ingin kaya, kataku dengan suara bergetar. Kau siap membayar harganya? Aku menelan ludah. Siap. Tiba-tiba, tanah di hadapanku bergetar. Sesuatu mulai keluar dari lubang itu, tangan hitam berlendir, penuh luka menganga. Aku hampir pingsan saat melihat sosok itu muncul. Makhluk dengan tubuh kurus kering, wajahnya kosong, tanpa mata, hanya lubang hitam dalam. Ia menyeringai, "Kalau begitu, kau milikku sekarang." Setelah itu, semuanya menjadi hitam. Hidupku berubah, tapi tidak normal. Setelah ritual itu, keajaiban terjadi. Bisnis kecilku yang dulu sekarat mendadak sukses besar. Uang mengalir deras, rumahku yang reot berubah menjadi megah, dan anak istriku hidup nyaman. Tapi ada yang tidak beres. Setiap malam, aku merasa diawasi. Di sudut-sudut rumahku, di belakang pintu, di balik tirai, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengintip. Dan semakin lama, aku mulai melihat mereka. Sosok-sosok hitam yang berdiri di ujung kasurku saat aku tidur. Mata merah yang mengintip dari dalam lemari. Dan suara mereka tertawa di telingaku setiap malam. Aku tahu, aku sudah terikat dengan mereka. Harga yang harus dibayar, pesugihan tidak pernah gratis. Aku tahu aku harus memberikan tumbal. Awalnya, aku berpikir bisa lolos dengan memberikan ayam hitam, kambing, atau hewan lainnya. Tapi setelah beberapa bulan, aku mulai mendapat peringatan. Di dinding rumahku muncul goresan-goresan tak berbentuk. Di setiap sudut rumah, aku menemukan jejak kaki berlendir. Dan yang paling menyeramkan, anakku jatuh sakit lagi. Tubuhnya semakin kurus, matanya membiru, dan ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menginginkan tumbal manusia. Aku menolak, aku melawan. Tapi semakin aku menolak, semakin buruk keadaan keluargaku. Hingga suatu malam, aku melihat istriku berbicara dengan seseorang di luar rumah. Tapi saat aku mendekat, aku sadar dia tidak berbicara dengan manusia. Sosok hitam tinggi, dengan tangan panjang menjulur hingga tanah, berdiri di hadapan istriku. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak aku pahami. Aku berteriak, menarik istriku ke dalam rumah. Tapi ia hanya menangis. Aku sudah memberinya, bisiknya lemah. Aku membeku. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya menunjuk ke kamar anakku, yang kini sudah kosong. Hanya ada kasur basah dengan bau anyir menusuk hidung. Anakku sudah diambil. Dan aku tahu, mereka tidak akan mengembalikannya. Pelarian yang sia-sia. Aku mencoba kabur. Aku menjual rumahku, meninggalkan desaku, dan tinggal di tempat yang jauh. Tapi mereka tidak pernah berhenti mengejarku. Di setiap tempat baru,
aku tetap mendengar suara mereka. Di setiap bayangan, aku melihat mereka. Di setiap tidur, aku didatangi mereka. Aku sadar, aku tidak bisa lari. Aku sudah terikat seumur hidup. Aku datang ke banyak ustaz dan dukun lain untuk minta tolong. Tapi tak ada yang bisa membebaskanku. Mereka bilang, orang yang sudah menjual jiwanya, tidak bisa mengambilnya kembali. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Dan sekarang, aku hanya menunggu giliran. Peringatan untuk kalian, jangan lakukan kesalahan yang sama denganku. Jangan tergiur dengan jalan pintas. Pesugihan bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Aku sudah kehilangan anakku, dan sebentar lagi, aku juga akan diambil. Kalau suatu malam kalian mendengar suara bisikan di telinga kalian, atau melihat mata merah mengintip dari sudut kamar kalian, lari, sebelum mereka mengajak kalian bergabung.